Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 46. Hingga Ivan mulai menggulung lengan jaketnya, lalu menariknya sekuat mungkin. Jelas saja apa yang pria itu lakukan tidak hanya menarik jaketnya, melainkan menarik tubuh Dayu sekaligus hingga jatuh ke pelukannya. Keduanya mematung saat mata itu saling bertemu, hingga memicu ritme kerja jantung yang semakin kencang berdegup. Pandangan Ivan turun ke arah bibir manis Dayu. Ia pun mendekat, sehingga refleks saja membuat Dayu memejamkan mata. Sudah pasti Ivan akan memberikannya kecupan di bibir. Itulah yang difikirkan gadis itu. Hingga ia menunggu cukup lama, bibir Ivan tak kunjung mendarat. Yang ada malah jaket yang di tangannya tertarik semua. Dan sebuah tekanan di kening membuatnya membuka mata. Ivan tersenyum sinis. Otakmu kotor juga ya? Maksudnya? Apa yang kau pikirkan sampai-sampai kau memejamkan mata seperti itu? Apa? Memang aku memikirkan apa? Bahkan bibirmu sampai maju seperti itu. Sungguh kau jelek sekali, Dayu. Dengan jari telunjuk yang masih menekan kening Dayu, Dayu pun melepaskan tangan Ivan dengan kasar, lalu menarik tubuhnya menjauh dari Ivan. Siapa juga yang memajukan bibir? Aku tidak merasa memajukan bibir tuh. Oh, begitu ya. Lalu kenapa kau malah kesal sekarang? Aku yakin kau kecewa karena aku tak menciummu kan? Ivan, kau ini ya. Lihat, pipimu yang memerah itu. Astaga. Ia sangat ingin tertawa saat melihat ekspresi malu sekaligus kesal Dayu. Hei, jangan kecewa. Sini, ku hadiahi yang lain saja. Tidak mau. Mendekat sini. Menendang-nendang kaki Dayu yang tertekuk itu. Aku bilang tidak mau. Baiklah kalau begitu. Ku jadikan ini pertemuan terakhir. Sialan dasar hati brengsek. Hati Dayu mulai mengumpat kesal pada diri sendiri saat ancaman Ivan sukses membuat Dayu beranjak dan duduk di dekat Ivan. Pria itu pun tersenyum sinis. Tidak tahu malu. Tadi bilang tidak mau, sekarang dekatiku. Setan alas ya kau Ivan. Terkutuk pula kau Dayu yang sudah membuat dirimu sendiri menjadi budak cintanya. Masih tetap bertahan di sana. Sementara Ivan menggeser posisi duduknya berpindah ke belakang Dayu. Lalu meraih jaket itu dan menutup bagian depan tubuh Dayu, sementara dirinya memeluk dari belakang. Bilang terima kasih padaku karena aku sudah bersedia memberikanmu kesempatan untuk menerima perlakuan ini. Terima kasih. Dayu tersenyum namun kembali menggulung senyum itu. Sementara Ivan hanya terkekeh tanpa suara. Di luar, hujan masih saja turun dengan intensitas sedang. Namun sepertinya keduanya masih menikmati kehangatan di dalam tenda itu. Walau hanya sebatas pelukan dari Ivan yang sedikit mengesalkan, namun dia senang. Tubuh Ivan benar-benar memberikannya kenyamanan, sehingga dia mulai lupa dengan rasa kesalnya itu. Di Prancis, sore itu Kinara dan Leonard mengunjungi salah satu peternakan kuda milik keluarga Lautrec. Pria itu adalah anak dari salah seorang sahabat mendiang ibunya. Bisa dibilang teman masa kecil Leonard juga, yang tengil dan nakal. Itulah visual yang pas untuk menggambarkan sosok pria bule tersebut. Ya, dia yang terlihat gagah dan tampan dengan setelan kasual yang membuatnya terlihat maskulin dengan brewok tipis di tulang rahangnya, membuat Kinar sedikit terpaku. Sebenarnya bukan terpaku akan ketampanannya. Dia kembali pada tabiat asli orang Indonesia yang mudah sekali takjub saat melihat manusia berkulit putih dengan rambut pirang. Iya, bule. Pria itu pun mengeluarkan tangannya pada Leon, memberi pelukan long time no see seraya terkekeh keduanya. Barulah dia beralih memandang Kinar. Hi, beautiful girl, who are you? Kinar pun hanya membalas senyum itu lalu menoleh ke arah Mas Tara. She's my wife. Sang suami menjawabnya karena paham istrinya tidak bisa berbahasa Inggris. Oh, yeah, I just remember. You're married. She's very beautiful.
Leon tersenyum, sementara Kinar hanya mengerutkan kening tidak mengerti. Hei, bisakah kita berbicara bahasa Indonesia saja? Istriku belum menguasai itu. Oh, why not? It's okay. Ia pun mengulurkan tangannya pada Kinar. Saya Lodre. Lodre. Kinar pun menoleh ke arah Leon. Aku tak bisa menyebutkan namanya, terlalu sulit. Leon pun terkekeh. Panggil Tuan atau apapun terserah padamu. Tuan Bule gimana? Kau panggil saya apa? Tuan Bule. Pria itu pun tergelak. Si Sophie Leonard, oh my god. Aku tahu sekarang kenapa kau menikahinya. Ia pun memeluk tubuh Kinar begitu saja, saking merasa gemas. Dan membuat gadis itu terkejut. Dia belum terbiasa dengan budaya itu. Dan sepertinya bagi Leon yang sudah paham pun mulai merasakan ketidaknyamanan itu. Seperti saat ini, dia menarik kerah belakang Lodrick dan melepaskan paksa. Hei, jangan kau samakan dia dengan para wanita di sini. Lagi pula dia istriku. Why? Aku hanya memeluknya. Kenapa kau melarangku? Hendak memeluk lagi, namun tubuh Leon sudah memasangkan diri sehingga yang dipeluk pun adalah Leona. Justru karena kau memeluknya, maka dari itu aku tidak suka. Jadi menjauhlah, aku ingin melihat kudaku. Oke, dasar pelit. Tunggu, memang kau bisa naik kuda? Aku ingat sekali kau itu trauma naik kuda karena kau pernah jatuh, bahkan hampir terseret kuda itu. Jangan ingatkan itu, aku hanya ingin mencobanya lagi. Oke, baiklah. Ia pun mengedipkan matanya sejenak pada Kinar, lalu memutar tubuhnya berjalan lebih dulu, sedangkan Leon mendesak. Minta dicolok itu matanya. Gerutu Leon yang membuat Kinar terkekeh. Keduanya pun mengikuti Lodrick dan melihat-lihat kuda itu. Di sana ada salah satu kuda kesayangan Leonard yang sudah cukup lama tidak ia jumpai. Kuda itu masih sehat dan gagah. Ia pun mempersilahkan Kinar untuk menyentuhnya. Betapa senang gadis itu memberikannya makanan dari tangan. Kuda yang sangat jinak dan gagah itu benar-benar sangat cantik. Hingga tiba masa Lodrick menawarkan Kinar untuk menunggangi kuda itu. Bagaimana Nona? Mau mencoba? Tapi aku tidak bisa naik kuda itu. Tenang saja, kau naik bersamaku. Hei, kenapa bersamamu? Jelaslah, kan kau tidak bisa berkuda. Hei, jangan meremehkanku. Kinar, ayo naik bersamaku saja. Dia mengelurkan tangannya. Leon, sebaiknya kau tunggangi kuda itu dulu. Aku ingin lihat benarkah kau sudah bisa naik kuda. Kau meremehkanku. Baiklah, aku akan naik. Leon menaiki kakinya ke sebuah pijakan lalu dengan gemetar naik ke atas kuda itu. Astaga. Mas Tara, kau yakin bisa? Aku sedikit khawatir. Kinar terlihat cemas. Aku bisa, Kinar. Ayo sini naik. Leon mengajak Kinar naik dengan tangan yang gemetaran hebat, sehingga membuat gadis itu ragu. Kau yakin ingin naik bersama suamimu? Dia benar-benar tidak bisa. Bujuk Lodrick. Sayang, jangan dengarkan dia. Lihat tubuhnya yang gemetar itu. Hei, kau jangan coba-coba mempengaruhi istriku ya. Lihat ini kudaku, jauh lebih bagus Nona. Dan lagi aku profesional, jadi kau aman jika naik kuda bersamaku. Kinar pun menoleh. Mas Tara, maaf ya, bukan aku tak menghargaimu, tapi aku naik bersama Tuan Bule ini saja. Pilihan tepat, mari Nona. Lodrick menjulurkan lidahnya, sementara Leon terpaku. Ia pun mendadak geram sehingga membuatnya langsung turun dengan hati-hati. Kinar, kau sungguh-sungguh ingin naik kuda bersamanya? Iya cinta, maaf ya. Ya sudah terserah kau saja. Leon pun berjalan cepat meninggalkan area itu dengan perasaan kesal. Dalam beberapa langkahnya dia pun terhenti. Hei Kinar, kau tak mengikutiku. Dia tak menahanku. Dia pun menoleh ke belakang dan melihat gadis itu sudah menunggangi kudanya. Sementara Lodrick memegangi tali kuda itu seraya mengajaknya jalan. Dasar Lodrick. Menghentakkan kakinya lalu melanjutkan langkahnya dengan kesal.
Leon melepaskan sarung tangannya, seraya melemparkan itu hingga teronggok begitu saja di lantai. Di salah satu ruangan khusus untuk beristirahat, dia terlihat sedikit kesal. Saat meninggalkan Kinara yang masih asik bermain dengan kuda dan pria itu. Dalam dinding kaca, Leon menatap sebal seraya berkacak pinggang. Sebuah pemandangan tak mengenakan saat Kinar berbicara dengan sangat akrab kepada sang pelatih kuda tersebut. Terlebih saat Lodric seperti sengaja menyentuh-nyentuh tangan sang istri, yang berujung pada kepuasan saat Leon menjadi kesal dibuatnya. Hal yang biasa dia lakukan seperti saat berebut mainan pada masa kecil mereka dulu. Ih, dia tahu aku kesal tapi kenapa masih betah di sana? Bahkan tak mengejarku sama sekali. Menggebrak dinding kaca tersebut hingga menimbulkan suatu getaran di sana. Sementara gadis itu sudah puas bermain dan dia menatap ke arah kaca di atas dan mendapati sang suami tengah membuang muka. Kinar pun tersenyum. Maaf Tuan Bule, aku harus masuk. Kinar pun membungkuk. Oh, iya Nona, silakan. Ia menoleh ke arah atas setelah Kinar berjalan masuk menaiki anak tangga yang terbuat dari besi. Menuju lantai 2, pria itu pun terkekeh jahil. Akhirnya aku bisa melihat ekspresi wajah Leonard yang kesal itu. Gumamnya setelah dia pun membawa kuda itu pergi menuju kandang. Suara pintu yang terbuka membuat Leon memutar tubuhnya membelakangi Kinara. Gadis itu pun tersenyum. Ia berjalan mendekati sang suami yang sepertinya sudah benar-benar jengkel. Tangannya sedikit terangkat lalu menyentuh punggung sang suami. Mas Tara. Apa? Kenapa masuk? Bermain saja dengan bule tampan itu. Kau kan tidak suka pria Asia. Ya ampun, asiknya ya. Bahkan sampai tidak sadar jika ada hati yang kau sakiti. Sementara yang di belakang terkekeh tanpa suara. Baru kali ini Kinar benar-benar melihat sisi kekanak-kanakan Mas Tara yang biasanya bijaksana. Hanya karena cemburu dengan pria bule itu. Siapa bilang aku tidak suka pria Asia? Itu buktinya kalau lebih suka naik kuda ditemani olehnya. Kau bilang kudanya lebih bagus kan? Masih dalam posisi membelakangi, ia pun mendesah seraya menggerutu. Kuda, apa orangnya? Sambungnya lirik, sehingga membuat Kinar semakin ingin tertawa. Kan dia memang profesional, tidak seperti dirimu. Kinar menekan-nekan punggung sang suami dengan jari telunjuknya. Iya, benar, dia profesional dan tampan. Bukan begitu? Sudah sana keluar saja dan bermain lagi dengannya. Kinar semakin tidak tahan dengan sikap menggemaskan Mas Tara, sehingga membuat kedua tangannya menyusut masuk di antara kedua lengan yang tengah menyilang di depan dada, lalu melingkari pinggang Mas Tara dengan kedua tangannya. Maaf Cinta, dia memang tampan dan seru, tapi aku lebih suka bermain sama Mas Tara, karena aku mencintai Mas Tara. Leon pun tersenyum tipis, lalu mengulum bibirnya sendiri seraya berdeham. Tidak usah membujukku dengan cara seperti itu. Aku tidak akan luluh. Begitukah? Iya, sana keluar saja. Tidak usah pedulikan aku. Kinar pun melepaskan pelukannya. Oh, ya sudah. Tadi bule itu bilang dia ingin mengajakku makan ayam panggang buatannya di depan perapian yang lilin-lilinnya menyala. Mendengar itu, Leon melebarkan bola matanya. Dan tadi dia juga bilang kalau ingin mengajakku ke Ken. Pokoknya ada dinner-dinernya. Apa? Dia mengajakmu candlelight dinner? Leonard menoleh dengan cepat. Iya itu, benar Mas. Dia mengajakku itu. Sepertinya menyenangkan. Apa aku diizinkan? Kinara tersenyum jaya. Berani sekali berbahaya itu mengajak istriku candlelight dinner. Leon menyisingkan kedua lengannya hendak berjalan keluar. Kinar pun langsung menahannya. Mas, mau kemana? Jangan hentikan aku. Akan kubenamkan dia ke dalam lubang paku bumi. Kinar membulatkan bola matanya. Mas Tara jangan. Dia terlalu imut untuk dimasukkan ke sana. Kinar membungkam mulutnya sendiri. Apa katamu? Imut. Dia imut. Kinar menggeleng cepat. Tidak Mas, kau lebih imut, sungguh.
mengacungkan dua jarinya seraya menunjukkan giginya. Leon mendesah. Kau mau terang-terangan menyukainya ya? Leon berkacak pinggang, lalu berjalan mendekati Kinara yang tengah melangkah mundur. Mas. Sepertinya aku terlalu menunjukkan sisi manisku, sampai kau tidak pernah tahu kalau aku bisa marah. Leon terus maju melangkah. Mas, aku hanya bercanda. Kinar menjerit saat Leon tiba-tiba mengangkat tubuhnya. Minta maaflah. Maaf. Kurang mesra. Maaf cinta. Hanya itu. Turunkan kepalamu dan beri aku kecupan. Kinar pun tersenyum. Turunkan aku dulu, nanti ku kasih. Aku tidak mau. Minta maaf dulu dengan mesra, lalu berikan aku kecupan itu. Ayolah. Kini nada bicara Mas Tara berubah dan kembali pada suaranya yang lembut, sehingga membuat gadis itu kembali bertingkah manja dengan suara yang diimutkan. Maaf ya cinta. Ia pun menurunkan kepalanya dan mengecup bibir sang suami singkat. Mas Tara, aku mau lihat menara. Kalau kemalaman nanti aku ngantuk. Kalau ngantuk ya tidur. Kita bisa kesana besok lagi. Menara itu tak akan pindah dari tempatnya. Yang paling penting bersenang-senang dulu kita. Kinar semakin ngeri, terlebih melihat tawa seringai di bibir Mas Tara, yang sudah membawanya turun dari ruangan itu, tanpa peduli dengan Kinara yang terus-menerus minta diturunkan. Bersambung.